memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap gerak langkah kita, dan kita dijaga dari semua keburukan makhluknya. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah mudahkan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mempermudah langkahnya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini juga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hidup kita dengan kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah angkat derajat kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Rekan dakta yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menemani sore rekan dakta, mungkin sebagian baru pulang dari tempat kerjanya, mungkin sebagian masih di jalan tol sambil menikmati perjalanannya. Maka kita akan bahas tentang satu tema yang baru saja beberapa hari yang lalu kita mendengar tentang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini ketika mengeluarkan fatwa itu berdasarkan pertanyaan dari umat, baik itu rakyat biasa, ketua ormas, ketua partai, atau lembaga negara, siapapun, selama dia umat Islam dan ingin bertanya, minta fatwa, maka akan dirumuskan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia. Terlebih di akhir-akhir ini, 1 bulan belakangan ini, intens lagi, memanas lagi hubungan antara Israel dengan Palestina. Saya tekankan lagi, bukan peperangan, tapi pembantaian. Kalaupun Hamas menyerang, maka serangan Hamas itu adalah dalam rangka perlawanan karena mereka belum mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Zionis laknatullah alaihim. Sementara yang dilakukan oleh Zionis adalah cleaning etnis, jadi pembersihan etnis, pembantaian, genosida. Karena mereka menyasar rumah sakit, mereka menyasar fasilitas umum, mereka menyasar sekolah-sekolah, mereka menyasar tempat-tempat ibadah, baik itu masjid maupun gereja. Maka ini bukanlah peperangan. Apa yang dilakukan oleh Hamas adalah sesuai dengan kaidah-kaidah perang dalam Islam. Tapi yang dilakukan oleh Zionis Israel, mereka tidak berperang. Mereka membantai dan membersihkan etnis, genosida. Saking pentingnya hal ini, maka sebagian dari kaum muslimin bertanya tentang apa hukumnya kita menggunakan produk-produk yang kita ketahui mereka mendanai atau menyponsori apa yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaih. Entah alasan ekonomikah itu, entah alasan ideologiskah itu, entah alasan politikkah itu. Yang jelas selama mereka membantu Zionis dari keuntungan penjualan produk mereka, maka apa hukumnya? Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 pada tahun 2023. Fatwa ini ditandatangani oleh ketua fatwanya mirip nama saya lagi, Kiai Haji Junaid. Kalau saya Junaidi Putra, beda. Yang Kiai Haji Junaid mah ada ilmunya, saya mah kagak. Sekretarisnya Kiai Haji Miftahul Huda LC, Masya Allah, ketua komisi fatwa.
Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Gh. M. Asrorun Ni'am Soleh MA, Sekjennya Dr. Amir Syah Tambunan. Ya. Fatwa ini ditandatangani tanggal 8 November 2023. Baru ini. Sekarang aja baru tanggal berapa? 15. Berarti berapa tuh kira-kira? Sepekan yang lalu lah kira-kira. Belum lama. Nah, ditandatangani di Jakarta bertepatan 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Oke, kita akan bahas fatwa ini. Yang pertama, judulnya tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kalau pertanyaannya apa hukumnya? Wajib. Nah, itu jelas sudah. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, menimbang. Yang namanya fatwa itu ada menimbang, mengingat, memutuskan. Sebelum keputuskan, timbang dulu. Apa yang ditimbang? Ada 5 poin pertimbangan di sini. Yang pertama, bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan bangsa warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, dan fasilitas publik. Yang kedua, bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak. Ada yang mengirimkan bantuan, tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial dana untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dan doa-doa dan yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ya. Walaupun kita sedih, masih ada juga orang ngakunya ustadz, tapi di tengah kondisi yang sedang sulit seperti ini, dia seperti memancing di air keruh. Ya, bukannya menyatukan umat, justru malah menebar fitnah. Ya. Kita sangat menyesalkan jika ada oknum ustadz seperti itu. Yang C, bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut, ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personal kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan Zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung Zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan Zionisme. Yang keempat, bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Yang kelima, bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman. Jadi kalau secara umum, karena sebagian dari umat Islam, sebagian kecil lah ya, sebagian dari umat Islam yang nggak punya fitrah dalam hatinya, nggak punya kasih sayang dalam hatinya, nggak punya lagi unsur-unsur kemanusiaannya, udah seperti binatang lah, yang mendukung pembantaian Zionis terhadap rakyat Palestina. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ditambah lagi orang-orang kafir di Indonesia, terang-terangan, ya sebagiannya juga ada yang masih menggunakan akal sehat. Nah, sebagian dari mereka ada yang mendukung Israel dengan alasan Israel itu adalah pemilik sah tanah Palestina. Itu aja yang diulang-ulang. Kayak nggak ada argumentasi lain. Padahal itu udah puluhan kali, bahkan mungkin ribuan kali dibantah. Ya. Karena mereka nggak punya argumentasi, ya itu aja yang diulang. Padahal kalau mau pakai logika, kalau emang tanahnya kenapa nggak ditempatin? Ya. Kalaupun udah ditempatin sama orang lain, kalau udah 30 tahun lebih, ya udah jadi milik dia. Ya. Lagi pula kalaupun mereka mau ambil, kenapa nggak dengan cara baik-baik? Kenapa harus dibantai? Kenapa nggak dengan cara yang lain? Lagi pula mereka datang ke Palestina itu dulu sebagai tamu dan diperlakukan baik oleh orang rakyat Palestina. Terus kenapa balasannya justru malah pembantaian? Ayo. Ya, udah di luar nalar emang. Orang-orang yang masih dukung Zionis laknatullah alaih itu di luar nalar, kok masih ada orang manusia kok ngebelain pembantaian terhadap manusia yang lain. Ya.
sudah mati itu rasa kemanusiaannya itu. Nah, mengingat, nah ini bicara dalil. Kalau menimbang itu bicara konteks. Nah, kalau mengingat bicara dalil. Yang pertama, dalil ayat Al-Quran. Nah, ini kumpulan ayatnya. Pertama, kumpulan ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang. Di antaranya ayatnya adalah Al-Baqarah ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Wa idza, dan jika, qila lahum, kalian berkata kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka akan berkata, qalu innama nahnu muslihun, justru kamilah orang yang berbuat perbaikan. Loh, diputar balik, fakta diputar balik sama mereka. Ya. Lalu dalil yang lain, surah Al-Baqarah ayat 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Yang ketiga, surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Lalu ada kumpulan ayat yang kedua yang berkaitan dengan larangan membunuh sesama manusia. Ya, bukan sesama muslim aja, sesama manusia. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Bolehkah kita bunuh orang? Kalau punya alasan yang benar boleh. Misalnya apa? Dalam peperangan. Ya. Lalu dalam kondisi kita ngelawan begal. Kalau ngelawan begal kan, kalau kita nggak bisa ngelumpuhin, terpaksa bunuh, ya udah, mau diapain daripada kita yang dibunuh. Ya. Surah Al-Isra ayat 33. Lalu surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasan mereka adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalam neraka jahanam itu, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan bagi mereka azab yang besar. Dalil yang selanjutnya Al-Maidah ayat 32. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatilan nasa jami'a. Oleh karena itu kami telah menetapkan satu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seorang bukan karena orang itu yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Di dalam Islam, ketika ada orang membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka itu sama seperti membunuh semua manusia. Kumpulan ayat yang ketiga yang jadi dalil atas fatwa ini adalah kumpulan ayat yang bicara tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan. Di antaranya adalah surah Al-Hajj ayat ke-40. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ay yaqulu
Rabbunallahu walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'un wa biya'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Yaitu orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang dibenarkan hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya tentu akan dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha benar-benar maha kuat dan maha perkasa. Lalu ayat tentang perintah untuk saling menolong dan solidaritas antar manusia, di antaranya Al-Maidah ayat 2. Ayatnya panjang, cuma dikutip sebagian yang terkait aja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah amat besar, amat berat siksanya. Ya, Allah menggunakan diksi yang luar biasa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau bicara takwa berarti bicara agama. Tapi kalau bir, kebaikan, tidak selalu bicara agama. Tidak selalu dengan orang yang seagama. Ya. Yang penting ada unsur kebaikannya di situ. Dan wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwana. Dua sisi lagi. Ism berarti konteksnya adalah syariat. Nah, udwan, permusuhan, berarti konteksnya adalah kita memerangi semua bentuk permusuhan. Umat Islam tidak menghendaki adanya permusuhan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita diserang, haram hukumnya untuk membiarkan diri kita dibantai. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Panjang ini ayatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan menghadapkan wajahmu kepada masyriq dan maghrib, kepada timur dan barat. Jadi kebaikan itu bukan masalah ngadep timur apa ngadep barat. Walakinnal birra man amana billah. Tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan kepada malaikat, wal kitab, dan kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala, dan memberikan harta kita ala hubbihi, yang kita cintai, zawil kurba, kepada orang yang dekat kerabatnya dengan kita, wal yatama, dan kepada anak yatim, wal masakin, dan kepada orang miskin, wabnas sabil, dan kepada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, bukan perjalanan maksiat, wasailin, dan kepada orang-orang yang meminta, wafir riqab, dan orang yang dan memerdekakan hamba sahaya, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menepati janjian mereka, idza ahadu, kalau mereka berbuat janji, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan sabar dalam keadaan sempit dan lapang, ya. Orang sabar dalam keadaan sempit, wad dharra, penderitaan, wa hinal ba's, dan dalam kondisi peperangan. Ulaika allazina, dan mereka itulah as-sadaqu, yaitu orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan orang bertakwa itu tadi tuh yang disebutkan. Lalu yang kelima, dalilnya adalah ayat tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang. Ya.
infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru, berangkatlah kalian, khifafan, dalam keadaan ringan, wa thiqala, dalam keadaan berat, wa jahidu, dan berjihadlah, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian, fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Itu dalil hadis. Dalil Al-Quran. Lalu bagaimana dengan dalil hadisnya? Hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang larangan berbuat kerusakan. Ya, dari Sa'id bin an Abi Sa'id Sa'du ibnu Sinan Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Jangan membahayakan dan jangan dibahayakan. Ya, itu kaidah tuh, sabda Nabi. Jangan membahayakan, jangan dibahayakan. Lalu hadis yang lain adalah dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliqu bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu syaykhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la imra'atan wa la taghullu wa dummu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pergilah dengan nama Allah di atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua. Ini kaidah batasan perang dalam Islam. Jangan bunuh orang tua, anak kecil, wanita, jangan hianat. Kumpulkanlah rampasan perang kalian, ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lalu hadis riwayat Imam Ahmad. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala, dari Ibnu Abbas berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ba'atha juyushahu qala, ketika Rasul mengirim pasukan Rasul, beliau bersabda, ukhruju bismillah tuqatiluna fi sabilillah man kafara billah la taghdiru wa la taghullu wa la tumathilu wa la taqtulul wildan wa la ashabas sawami', rawahu Ahmad. Keluarlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir kepada Allah, maka jangan kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, jangan kalian membunuh anak-anak, jangan kalian membunuh orang yang berada di gereja-gereja atau tempat ibadah. Lalu kumpulan hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man akhaza, siapa yang mengambil shibran, sejengkal tanah saja, minal ardi, dari bumi, zulman, dengan cara yang zalim, fa innahu, maka dia, yutawaqu yaumal qiyamati min syaba'il aradin, maka dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi. Lawan zalim. Apa yang dilakukan Israel itu, na'udzubillah min zalim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ittaquz zulma, takutlah kalian berbuat zalim, hindarilah kezaliman. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, karena sungguhnya kezaliman akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat.
Yang ketiga, hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul bersabda, anna awwalu may yajsu baina yaday rahman lil khusumati yaumal qiyamah. Aku akan menjadi orang yang pertama bersujud di hadapan yang maha pemurah untuk berdebat di hari kiamat, kata Rasul. Lalu Sa'id bin Ubad berkata, ayat ini adalah dua golongan, mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka, sebagaimana Al-Hajj ayat 39 dan 40 diturunkan untuk mereka. Ia berkata, orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang Badar, Hamzah, Ali, Ubaidah atau Abu Ubaidah bin Al-Harith, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Walid binti Utbah. Nah, itulah orang-orang yang berhadapan langsung dengan musuh di perang Badar. Lalu hadis perintah untuk saling menolong, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, dari Abdullah bin Umar. Rasul bersabda, seorang muslim saudaranya sesama muslim, dia tidak menganiayanya dan tidak membiarkan dirinya dianiaya orang lain. Siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat. Siapa yang menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat. Lalu yang ketiga, tadi dalilnya Al-Quran, hadis. Yang ketiga dalilnya kaidah fikih. Kaidahnya ad-dararu yuzal, kemudorotan harus dihilangkan. Lalu kaidahnya yang lain, idza tazamatil masalihu qaddimal a'la minha, wa idza tazahamatil mafasidu qaddimal akhfahu minha. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar yang harus didahulukan. Jika ada mafsadat atau kerusakan bertabrakan, maka dipilih mafsadat yang paling ringan. Khafud dararain bahasa lainnya. Ya. Lalu kaidah yang lain, tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Lalu memperhatikan pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh. Di antaranya adalah pendapat Ali Sayyid Al-Bakri dalam kitab I'anatul Talibin. Lalu pendapat Zain bin Ibrahim bin Zaid bin Smith dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat. Ya. Lalu pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam. Di antaranya adalah pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Lalu pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi Al-Hadrami dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Lalu pendapat Sayyid Ramadan Al-Buti dalam fatwa-fatwanya. Pendapat Ibnu Al-Hajj Al-Fash Al-Maliki dalam kitab Al-Madal. Lalu pendapat dan saran masukan yang berkembang dalam rapat pleno komisi fatwa. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, MUI menetapkan ada beberapa hal yang ditetapkan. Yang pertama, ketentuan hukum. Menetapkannya fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukumnya. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin pertama di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar mustahik. Dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Jadi nggak boleh dukung Israel. Ya.
Yang kedua, rekomendasi. Di sini ada berapa? 3 rekomendasi. Pertama, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan mendoakan untuk kemenangan dan melakukan sholat gaib untuk para syuhada Palestina. Yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bentuk bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel dan menghentikan agresi. Yang ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan dan Zionisme. Lalu yang ketiga, ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Dengan ketentuan ini, jika kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar setiap muslim dan pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Saya berarti udah termasuk orang yang menyebarluaskan fatwa ini. Nah, sedikit tambahan. Kalau dari kecil kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa makan itu harus yang halal dan thayyib, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya. Sebentar. Surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah mimma fil ardi, apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan musuh yang nyata bagi kalian. Nah, terkait masalah boikot, kalau kita mengacu kepada KBBI, boikot itu bermakna bersekongkol, menolak untuk bekerja sama, berurusan dagang, bicara, ikut serta, dan sebagainya. Itu artinya boikot. Jadi boikot itu bukan berarti kita beli barangnya lalu kita bakar. Bukan begitu konsep boikot. Boikot itu artinya kita menolak untuk bekerja sama dalam bentuk apapun. Dalam bentuk membeli barangnya, dalam bentuk membela dia, dalam bentuk yang lain dan seterusnya. Itu arti boikot. Ya. Jadi kalau misalnya banyak orang yang nggak paham dengan apa yang dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia bukan berarti kita ngebakar semua barang yang udah terlanjur kita beli. Misalnya saya punya laptop. Laptopnya ternyata mereknya termasuk yang diboikot, HP misalnya. Apa harus saya bakar ini laptop? Kan enggak. Itu justru namanya mudarat, mafsadat, berbuat kerusakan itu justru. Ya. Kalau emang udah terlanjur dibeli, ya udah, usahakan jangan dibeli lagi. Lalu kalau misalnya kita nggak ada pilihan lain, bagaimana? Barangnya cuma itu. Pertanyaannya, apa iya barangnya cuma merek itu? Apa iya nggak ada solusi lain? Cek merek banyak, sikat gigi, odol, sabun, makanan, minuman, barang elektronik, semua banyak pilihannya. Ya, masalahnya kita mau nyari apa enggak? Ya bangsa misalnya selisih 2.000-3.000 mah nggak masalah, itu bagian dari keberpihakan kita kepada umat Islam. Ya, jadi kalau dikatakan halal dan thayyib, halal iya halal. Fatwa ini tidak mengharamkan produknya, enggak. Kalau produknya halal ya halal secara zatnya. Tapi yang menjadikannya haram bukan zatnya, tapi keberpihakan sang pemilik untuk mendukung pembantaian Zionis. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi secara halal iya halal, tapi tidak thayyib.
Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan yang dimaksud thayyib itu adalah tidak membahayakan badan, tidak membahayakan akal. Sekarang saya mau tanya, kalau membahayakan diri sendiri aja nggak boleh, lalu bagaimana dengan kalau membahayakan kaum muslimin yang lain, yang jumlahnya mungkin bisa ribuan atau mungkin ratusan ribu bahkan jutaan yang dibantai lewat bantuan-bantuan yang diberikan kepada Zionis laknatullah itu. Kalau kita merugikan kesehatan diri kita sendiri aja nggak boleh, apalagi justru merugikan kaum muslimin. Ini namanya kias aula. Kalau begini aja nggak boleh, apalagi begitu. Itu namanya kias aula. Kias aula itu, ini buat tambahan aja nih. Contohnya kias aula itu begini. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian berkata kepada orang tua kalian, Ada nggak larangan dalam Al-Quran mukulin orang tua? Nggak ada. Apa berarti boleh mukulin orang tua? Enggak. Kan ada dalilnya. Wala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata kepada orang tua. Kias aulanya apa? Kalau ngomong aja kagak boleh, apalagi mukulin orang tua, apalagi ngebunuh orang tua, nauzubillah min zalik. Nah, konteks ayat tadi, kalau kita ngerugiin diri sendiri kita aja nggak boleh, apalagi ngerugiin kaum muslimin lewat bantuan kepada, maka kita perlu memboikot sebatas kemampuan kita. Kalau kita udah cari-cari produknya, nggak nemu nih, nggak ketemu, ya udahlah, terpaksa. Ya, sambil kita berusaha. Tapi saya nggak yakin kok, masa iya nggak ada sama sekali. Lalu kalau misalnya dibilang, ntar bagaimana dengan pekerja-pekerja yang, itu mau urusan pekerja, urusan pengusaha. Mereka nggak bakalan tuh membiarkan usaha mereka bangkrut, itu nggak bakalan. Ya, dengan kita menekan itu, nanti arah perusahaannya bakalan berbalik. Nah, itu yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan produknya, tapi kita ingin mengatakan kepada para pemilik produk-produk itu bahwa umat Islam enggak tinggal diam dengan sikap mereka yang mendukung pembantaian Zionis itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ditanyakan silakan hubungi saya di nomor 0857 8147 9544. Saya ulangi, 0857 8147 9544. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Daktar Radio Bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.